1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gunatanjung. Bicara tentang dua kekuatan yang menentukan tadi ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Sudah lama kita ini tidak menanggapi pertanyaan karena mungkin kekasih Tuhan mikir materinya kita terakhir itu kan berat-berat begitu Pak. Logis banget gitu. Enggak. Tapi ini kan masih bagaimana dalam kehidupannya gitu. Saya juga wanti-wanti sama diri saya. Ini ada yang tanya nih Pak. Hal yang sederhana ditanyakan. Namanya Pak Joshua juga, Pak Joshua Oscar. Pak Guana mau tanya, apakah saat penciptaan corona juga diciptakan, Mbak? Virus berarti ya? Apakah virus itu diciptakan? Saya percaya tidak selalu yang ada itu dari penciptaan, tapi dari mutasi. Misalnya cancer. Cancer itu bukan jadi gini, cancer itu tidak diciptakan Tuhan. Tapi cancer itu sel yang bermutasi. Setan itu tidak diciptakan. Setan itu malaikat yang mengalami mutasi DNA. Manusia ini sendiri tuh adalah makhluk yang sudah mengalami mutasi. Dulunya nggak bisa mati, ya kan gitu ya. Mutasi jadi bisa mati, bisa tua. Sebetulnya waktu Adam diciptakan dia nggak bisa tua. Nah sudah itu. Okay. Baik. Jadi virus itu dia di mutasi. Jadi gini. Manusia tidak bisa menciptakan, tapi dengan pengetahuan manusia bisa menciptakan atau menjadikan makhluk yang dimutasi. Anda lihatlah cerita-cerita fiksi Spider-Man, orang kena listrik, kena apa, itu kan yang lawannya kan juga gitu, ada manusia yang kena listrik itu toh kan macam-macam. Itu kan manusia yang mengalami mutasi. Ya kira-kira seperti itu. Baik, ada 3249 yang bertanya. Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, Pak Joshua, panggilnya Pak Joshua nih. Iya. Oke. Kalau kita sakit dan sudah ke dokter dan belum sembuh, apa yang harus kita lakukan, Pak? Mungkin itu dulu ditanggapi. Secara tubuh, jiwa dan roh. Secara tubuh dulu ya, paling gampang. Gaya hidup kita apa? Terus secara gen apa? Karena orang ada kecenderungannya A, ada kecenderungannya B. Kita harus tahu. Makanya ilmu kedokteran sekarang ini masalahnya, mohon maaf saya tidak meremehkan atau apa, bukan salah, tetapi pendekatannya tubuh itu hanya sebagai protein. Lalu obat itu, saya kadang-kadang setelah mulai mengetahui itu kadang-kadang gemes gitu ya. Jadi orang darah tinggi ke puskesmas, kasih apa? Ya obat penurun darah tinggi, sudah. Tidak ada apa-apa, pemetaannya tuh nggak ada gitu loh. Itu kan simptomnya gitu loh maksudnya. Ya bisa, kalau itu ndak ada akarnya hanya karena stres ya ndak apa-apa gitu loh. Tapi akarnya kalau ada ya ndak bisa. Turun naik lagi kan gitu sih gitu. Itu. Nah, gaya hidup apa? Apa yang salah? Kan gitu. Oh, saya tuh sering ini suka es campur. Ini misalnya saya diabetes ya, enggak sadar gitu kan gitu ya. Gaya hidup Anda harus dirubah. Makanannya dirubah. Kembali back to the nature misalnya, hilangin semua. Itu akan terjadi perbaikan. Nah, salah satu air misalnya, air di pH-nya jadi basah, itu katanya bisa membersihkan gitu loh. Nah, ini yang kedua secara jiwa. Orang stres tadi itu, orang stres marah itu imunnya turun. Orang benci bisa kena kanker gitu ya. Secara roh, ini juga ada kutuk enggak kan gitu sih. Ya sudah, cek aja. Enggak selalu orang berdosa, tapi gaya hidup yang salah. Kan gitu. Kalau sudah dicek semuanya, everything's okay, tapi belum juga sembuh? Saya agak nggak yakin. Tiga itu pasti ketemu. Ya misalnya nggak sembuh ya bisa ini, tapi ya kita selebihnya kita berserah, mempercayakan pada waktunya belum tiba atau apa. Ada orang yang mati dalam iman. Tapi Tuhan bilang orang seperti itu Tuhan ambil poinnya gitu loh.
Orang martir itu kan semuanya mati dalam iman. Ya. Artinya ini tidak ngomong sembuh, pertolongan kan? Ya. Loh, saya udah berharap kok dibunuh gak ada yang ngewangi ya. Ya. Itu martir gitu ya. Oke. Tapi justru upahnya luar biasa kan? Ya. Ya. Dapat mahkota. Iya, makanya lebih dari pemenang. Iya. Ditolong menang, gak ditolong ya menang gitu ya. Istilahnya gitu jadinya itu. Iya. Ya. Oke, berikutnya Pak, dari nomor yang sama, pertanyaan kedua. Pak Yosua, saya ingin tanya tentang perpuluhan, boleh nggak? Kalau kita memberikan ke gereja lain, bukan ke gereja kita, boleh nggak sih? Karena saya nggak mengikuti ibadah online di gereja, tapi di gereja lain itu. Ini istilahnya kalau Anda bicara sorga, Anda nggak apa-apa. Tapi bicara bumi, ya ada aturan mainnya gitu ya. Bisa apa-apa, bisa enggak apa-apa. Anda tanya sama, kalau Anda tanya gembala pasti nggak boleh gitu ya. Tetapi sebetulnya makanya kata perpuluhan ini kan rumah Tuhan itu bagaimana definisinya, sama seperti definisi Allah Tuhan itu apa gitu loh. Orang kan sekarang, loh Allah, ternyata Alkitab tuh ngomong Allah itu umum gitu loh sebenarnya. Kata Allah itu umum. Tuhan berbicara di dalam sidang para Allah. Jadi Allah itu banyak, tetapi Allah yang mencipta itu satu, kan gitu sih gitu loh. Kan harus ngerti Tuhan itu siapa. Tuhan itu ya kan gitu kan. Jadi jadi perpuluhan itu bagaimana? Ini ceritanya panjang gitu ya. Secara umum ini Anda masuk jalur umum ya. Orang menyerahkan pada gereja lokalnya gitu ya. Tetapi di dalam satu perubahan perkembangan, ada orang yang di gereja cuma datang, gerejanya juga nggak tahu ada apa, terus dia di persekutuan gitu. Ini saya dalam arti objektif, persekutuan itu benar-benar persekutuan loh ya gitu. Itu sudah ada pengurusnya, jungkir balik, ada apa-apa yang nyambangi, sakit, kekurangan ekonomi, dia yang nolong. Menurut saya itu gereja. Yang namanya gereja, buat saya gereja itu tidak selalu penentuan akhir kan ada SK menak gini gitu ya. Jadi persekutuan bukan asal persekutuan loh ya. Betul-betul sampai punya ikatan. Buat saya itu gereja. Buat saya itu dia nggak salah. Ya perpuluhannya di situ. Ya kalau lebih titik temu ya sebaiknya persekutuan itu jadi gereja. Secara legal organisasinya gitu loh. Digerejakan karena memang kenyataannya sudah itu yang pemimpinnya tuh ya gembalanya gitu ya. Ya yang sing ngopeni, sing yang merawat, iya ya sudah. Gitu. Saya pernah ke gereja gereja besar kaya raya. Saya masuk, Pak, dengernya Bapak ini bisa nyekolahkan orang yang nggak punya duit ya. Saya memang ada ya terbatas ya gitu. Loh, lah kok dia bisa tanya sama saya loh, gereja ini magrong-magrong. Harusnya malu ya. Iya, tapi gimana? Kan gerejanya nggak tahu gitu ya kan itu. Jadi dia tanya karena nggak ada uluran tangan kan begitu kan gitu. Nah sehingga sebetulnya gereja harus ada pelayanan diakonia ya, tapi memang ya tiap gereja kan punya keterbatasan, terus memberi makanan rohani kan gitu kan ya sudah itu. Ada satu perkataan yang keras ya, tidak semua yang disebut gereja adalah gereja, tidak semua yang disebut pastor atau gembala itu adalah secara rohani dia gembala. Ini kalau ngomong jujur ya, itu sakit memang didengarnya, tapi ya, itu kenyataan ya, yang kita itu kenyataan ya. Dalam arti kalau itu benar-benar gereja ya memang sebetulnya ya seperti itu ya, sebenarnya tidak ada ya, tapi memang harus diakui fenomena online ini ya. Katakan ini gereja benar-benar, tapi nggak belum mampu online gitu ya. Sehingga Anda online-nya ke gereja lain. Ya menurut saya ya kalau saya pribadi sebaiknya Anda tetap mendukung gereja Anda ya. Kalau yang dalam keadaan seperti itu ya gitu ya. Itu hamba Tuhannya kan butuh dukungan dan selama ini memperhatikan gitu ya. Tapi mungkin nggak ada fasilitas online sehingga online-nya Anda kesana. Tetapi memang dengan online itu membuat terbuka gitu ya. Ini seperti
Jadi pendeta tuh jemaatnya yang mana? Ya, yang viewernya berapa itu. Bukan lawang semua nggak beribadah sekarang offline gitu. Ini yang. Tapi percayalah kalau seorang jemaat itu merasa bahwa di rumahnya dia diterima, dirawat, apapun yang terjadi dia pasti That's the kembali. point. That's the point. Ini artinya gereja tadi itu kita bicara ekonomi besar, ekonomi kecil ya. Gereja yang kecil pun kalau ada satu tadi tuh kasih kepada Tuhan, worship in the present dan kasih sepersaudaraan. Saya pikir itu nggak akan merubah. Udah. Tapi kalau hanya gedungnya bagus, tapi kita nih ya cuma datang karena gedungnya, dan saya gedungnya nggak pernah disentuh, nggak pernah dirawat, begitu ya, pasti ya hilang. Ya. Itu tantangan gereja memang zaman sekarang ya. Oke, jadi waktunya untuk merawat domba yang dipercayakan kepada Anda. Ini kelihatannya suara domba ini. Suara domba. Bukan suara gembala. Iya. Ya, saya makanya perpuluhan itu harus, tadi saya ngomong Alkitab ini jujur. Jadi segala sesuatu kita ini harus belajar jujur. Kejujuran itu kadang menyakitkan gitu. Tapi ya apa kata firman gitu ya. Oke. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu H yang bertanya, Pak Guana, apa arti dari firman di Wahyu 6 ayat 6? Saya bacakan ya, Pak. Iya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Loh ya itu. Kalau saya kaitkan ya orang-orang yang punya perjanjian itu. Dia akan menikmati karena ini bicara minyak dan anggur ya. Iya, anggur minyak itu presence of God gitu ya. Orang yang masuk di situ, tinggal di situ. Jadi kalau saya tafsirkan, ini penafsiran krisis ekonomi. Salah satu sengatnya maut itu adalah ekonomi. Karena ekonomi itu dan dengan satu putaran pola sebuah kemajuan ya. Istilahnya gini ya. Ya apa ya? Misalnya ya. Dulu orang nulis data, nyimpen data di kertas gitu. Lah kertasnya robek satu, ya hilang sak lembar. Jadi punya 100 lembar hilang 1 lembar. Tapi sekarang nyimpen data di file. Itu file hilang. Iku hilang kabeh gitu loh. Kerusakannya langsung bet. Negara seperti Singapura base ekonominya tuh ekonomi canggih, investasi. Bet. Kalau penerbangan dan langsung jerep. Justru Indonesia ini yang nggak canggih ini masih lebih bertahan gitu loh. Jual tek-tek, itu masih jalan. Iya. Nasi goreng. Di Singapura nggak ada tek-tek gitu ya. Dan mereka mengandalkan turis kan, orang tinggal gitu. Jadi krisis ekonomi ini karena pola dunia ini seperti ini, jeret itu gampang sekali terjadi krisis ekonomi. Ya ini contohnya COVID ini. Barangnya gak ketok. Seluruh airline dalam satu ini sudah mulai ya grounded. Grounded itu bukan cuma zero, saudara. Grounded itu bukan cuma membayari pegawai. Grounded itu istilahnya pesawat itu diem itu. Tiap jam itu ada biayanya. Makanya orang, menurut saya ndak elok pendeta itu punya pesawat pribadi. Karena dia diem itu dia bayar. Parkirnya tuh bayar. Untuk apa gitu loh. Benny Hinn bertobat sudah berhenti itu. Pesawat pribadi. Mending nyewa ya. Iya, nyewa itu nyewa bisa nyewa kontrak lah. Nyewa kontrak itulah dia seperti punyanya sendiri. Tapi kalau nyewa satu hari berangkat nyarter itu oke gitu. Jadi kapan butuh gitu aja. Iya, karena pesawat tuh kalau sudah dimiliki. Lah kalau konglomerat ya sekian tahun ya parkirnya dibayar. Saya kalau dari luar negeri pulang itu bayar parkir roto-roto gak karcis sudah. Karena parkir itu 100.000 gitu ya. Jadi langsung kerosok bersyukur ya wis ya tolong ewo gak karcis ya wis lah gitu ya. Tutup mata aja. Iya. 20.000 di New York itu
family saya kan dia di Dallas gitu ya. Kita pernah ketemu di New York. Dia juga nggak ngeh gitu. Nyewa mobil, taruh gitu. Hitung-hitung nyewane karena naruh parkirnya larangan parkirnya dino 1,5 hari itu bisa 1 juta gitu. Di Madison Square itu di daerah yang itu. Jadi parkir di Indonesia kena 20.000 enteng Mbak ya. Ya bersyukur. Itu di 100.000 kalau dihitung $10 lah sudah $20 itu lah 200.000 bulan. Ya mungkin yang lebih ditekankan tadi jangan rusakkan minyak dan anggur itu ya. Anda harus masuk di dimensi perjanjian. Itu aduh saya waktu ketemu ini dalam nulis buku ini orang Jawa bilang Dian tenan ini ya. Wah medeni ini gitu. Jangan lupa ikut seminarnya Pak Guana. Tadi sudah diumumkan seminarnya gratis kekasih Tuhan. Dan dapat buku lagi. Seminar online tapi ya. Webinar. Jadi web seminar. Iya. Jadi Anda harus ada tahu biayanya apa? Sediakan pulsa. Kuota, Pak. Kuota. Okay. Ini pakai webinar. Jadi bukan seperti Zoom tapi seperti Anda lihat YouTube. Oh, oke. Ya. Di YouTube berarti ini ya. Ya, tapi Anda harus registrasi. Ya. Kalau yang langsung nembak YouTube tidak registrasi nggak dapat buku. Oke, ke pertanyaan berikutnya Pak Guana. Ada 3369. Shalom Pak Guana. Ketika kita tidak bisa mengampuni sedemikian besarkah dosa kita melebihi dosa membunuh atau malah bunuh diri? Bagaimana mengasihi saudara yang terus merongrong kita? Terima kasih. Tuhan bukan tidak. Nah gini loh. Makanya banyak orang Tuhan mau atau Tuhan tidak bisa. Lah orang itu, makanya Alkitab ini jujur. Tuhan itu tanda petik tidak maha kuasa. Dalam arti ya perlu. Karena dia itu menghormati firman-Nya. Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang tidak minta ampun dan tidak mau mengampuni. Jadi Pak Jokowi tidak bisa memberi grasi kalau orang itu tidak minta grasi. Ya. Karena tatanannya begitu. Dan Tuhan itu harus bergerak dalam tatanan. Gitu loh. Tuhan tuh jadi gini. Saya naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta. Ya, ini contoh. Ini makanya nanti kembali lagi ikut seminar itu. Namanya tatanan hukum roh. Orang itu terjebak ini karena gini, Tuhan tuh baik, Tuhan ini. Oh, Tuhan tuh maha kuasa. Ada khotbah. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Tuhan bisa jadi kucing enggak? Benar. Loh, tidak begitu. Tuhan tuh tidak. Tuhan kita ini beda. Misalnya gini, masuk Abraham sama Sodom. Tuhan gimana engkau membinasakan orang fasik, orang benar di antara orang? Gimana kalau ada 50 orang benar? Kalau ada 50 orang benar, aku tidak menghancurkan kau. Jadi Tuhan itu tidak bisa, tanda petik ya, menghancurkan 50 orang benar. Karena dia melanggar kemurahannya. 50 sampai 10 ya kan gitu. Jadi itu di Sodom itu sudah nggak ada 10. Gitu loh. Jadi bukan karena Tuhan nggak bisa melepaskan. Seperti gini. Tatanannya begitu. Orang kadang-kadang gini. Orang kena diabetes. Dia motong kakinya. Itu bukan membenci kakinya. Karena dia harus menyelamatkan tubuh yang lain. Jadi saya naik pesawat liwat Tuban enggak? Pesawat itu. Liwat Lamongan enggak gitu ya. Kalau liwat utara gitu ya. Liwat Cirebon enggak gitu ya. Liwat toh. Pernah mandek di situ enggak? Enggak. Karena enggak ada tempat landing. Ketika kita benci, ini beritanya enggak enak. Yang nilponin. Kenapa Tuhan enggak bisa? Karena pengampunan tuh enggak bisa diterima. Karena kita dalam kebencian. Makanya doa Bapa kami gini, ampunilah orang yang setelah itu selesai, amin toh. Disambung. Topik itu, siapa yang mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Siapa yang tidak, itu topik itu. Yang lain enggak seperti Tuhan itu kayak enggak lego. Topik itu. Itu penting berarti kalau Tuhan. Iya. Makanya ada orang yang masuk neraka karena dia enggak mengampuni. Dan Tuhan memandang dengan sedih. Makanya kebenaran itu kejam. Ini jarang diberitakan.
Tuhan tuh kasih tapi Tuhan tuh benar. Jangan main-main. Tuhan tuh benar tapi dia kasih. Makanya Lanjutan. tanpa ragu bilang Tuhan tuh kejam. Lihat ya. Ini bocoran lagi. Waktu Tuhan bersenandung sama Musa, Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, meneguhkan beribu-ribu. Tapi Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah. Ayo kita bedah. Kasihnya Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah. Nah, saya ingin membebaskan. Itu kasih karunia. Kenapa dia harus dalam wujud kasih karunia? Itulah tatanan. Dia tidak bisa nerobos tatanannya, tapi dia harus, tanda petik, kasihnya. Aku harus menyelamatkan orang ini. Dia membentuk sebuah jalur baru, namanya kasih karunia. Itu loh kasih Tuhan. Makanya saya begitu passionate, begitu berkarya. Ini harus diberitakan. Saya khawatir ada orang yang gagal paham. Dia kira dia bisa selamat. Hati-hati. Kita tidak makan daftar menu, kita makan makanannya. Masih lanjutan dari pertanyaan tadi, Pak, yang ini sudah jam 9. Iya, bukan, maksudnya tadi. Jadi kalau ada saudara yang terus merongrong, bagaimana mengasihi orang ini? Minta anugerah. Oke. Kita ngomong kemauan, jangan tunggu perasa. Rasamu masih sakit, ngomong aja, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan tidak tanya kamu bisa. Mau atau enggak? Mau. Ya. Tapi saya pernah benci. Ya Tuhan, pokoknya mau. Ngomong mau aja. Tuhan, aku mengampuni. Terus ngomong, aku mengampuni engkau, Pak Budi misalnya. Atau Ibu Dewi gitu ya, whatever. Ya. Tapi saya ngomong, ya sudah, pokoknya mulutmu ngomong, kemauanmu, hatimu belum. Tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Itu langkah pertama. Tuhan tidak tanya bisa. Oke. Baik. Pak Guana, waktu kita habis, bisa disimpulkan dan tutup dalam doa. Ya. Hiduplah, pastikan kita hidup dalam frekuensi sorga. Adalah kasih. Carilah, makanya saya pernah bagikan rasa dan cinta. Jangan kehilangan rasa dan cinta. Jadi ketika orang-orang ketemu orang yang menderita, itu sebenarnya dia dipakai Tuhan untuk seperti vaksin yang membangkitkan rasa dan cinta. Imun kita nih harus naik terus. Rasa dan cinta itu harus terus terjaga. Rasa yang rasa, ya, kalau bahasa Jawa itu rasa. Bukan rasa bencinya. Rasa ya apa ya? Ternyuh, rasa sakno, peduli, lembut, bilang wow, indah sekali. Itu harus dijaga. Jangan karena kita tua rasane entek gitu ya. Biarlah kita menjaga itu. Itulah frekuensi surga. Di situ Anda dapat mengalami kuasanya, anugerahnya, kebenarannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami pagi ini kami belajar sesuatu. Kami ingin hidup di dalam Engkau. Ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami. Biarlah berkat-Mu juga turun mengalir saat ini kepada kekasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati, Pak. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan, mari kita hidup di frekuensi sorga. Jangan di frekuensi yang lain. Frekuensi sorga itu isinya kasih. Dan itu adalah ajaran Tuhan kepada Anda dan saya. Kalau Anda mengaku pengikut Kristus, hiduplah di frekuensi sorga, penuh kasih, kepedulian kepada sesama, dan melekat erat kepada Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.